Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman semua. Semoga sehat selalu untuk kita semua dan terhindar dari COVID atau corona ya. Dan semoga penyakit tersebut bisa segera hilang dari muka bumi ini. Amin ya robbal alamin. Untuk sesi video kali ini saya akan menerangkan mengupas tuntas isi dari PP nomor 29 tahun 2020, yaitu tentang fasilitas PPH era COVID-19. Jadi pemerintah ada mengeluarkan PP terbaru ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu atau mungkin yang belum tahu sama sekali, silakan simak video ini sampai habis untuk mengetahui apa isi PP nomor 29 tahun 2020 tentang fasilitas pajak penghasilan dalam rangka penanganan corona. Oke, sebelum kita mulai silakan like video ini and subscribe. Atas like dan subscribe-nya saya ucapkan terima kasih. Oke, tidak membuang-buang waktu, mungkin ini agak panjang. Saya akan coba menjelaskan atau mengupas tuntas isi dari PP 29 ini ya. Sudah saya rangkum di pasal 2 ini, jadi terdapat ada 5 item sumber yang bisa menjadikan itu PPH penghasilan atau fasilitas pajak penghasilan ya. Yang pertama yaitu tambahan pengurangan penghasilan neto. Ini terdapat di pasal 3, yaitu tentang perusahaan yang memproduksi alat kesehatan. Saya tidak mengupas ini ya, karena kebetulan klien saya nggak ada perusahaan yang memproduksi alat kesehatan. Jadi ini saya next, silahkan teman baca sendiri ya, ada di pasal ini. Terus yang kedua yaitu sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Nah, ini untuk perusahaan yang mengeluarkan sumbangan untuk terkait COVID-19 ini, itu bisa menjadi kurang nanti di SPT badannya. Itu terdapat di pasal 4 ya, terdapat di pasal 4. Dan di pasal 6 itu formatnya. Silakan lihat pasal 4 dan pasal 6 itu formatnya. Lalu yang ini tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh sumber daya manusia di bidang kesehatan, insentif untuk tenaga medis, dokter, bidan, perawat, dan lain-lain sebagainya yang berhubungan dengan tenaga medis, itu mendapat insentif ya. PPh-nya 0%. Itu terdapat di pasal 8. Kita kupas ya, kita kupas. Lalu penghasilan berupa kompensasi dan penggantian atas penggunaan harta, sewa mobil, sewa gedung, rumah, segala macam. Nah, itu mendapat insentif juga PPh 0%. Itu terdapat di pasal 9. Lalu terakhir di pasal 10. Pasal 10 ini pembelian kembali saham yang diperjualbelikan di bursa atau di pasar saham, di pasar modal. Nah, ini juga tidak saya kupas ya. Kalau yang ini tidak saya kupas karena klien saya tidak ada yang bergerak di bidang ini. Jadi yang saya kupas hanya ini, pasal 46, 4 dan 6, lalu pasal 8 dan pasal 9. Oke, untuk video kali ini saya akan kupas tentang pasal 4, yaitu sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Oke, kita simak selanjutnya di pasal 4. Nah, ini. Jadi sumbangan dalam rangka penanganan COVID-19 di Indonesia yang disampaikan oleh wajib pajak kepada penyelenggara pengumpulan sumbangan ya. Jadi sumbangan yang dapat menjadi pengurang sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Nanti di PSPT badan kita menjadi pengurang penghasilan bruto dengan syarat didukung oleh bukti penerimaan sumbangan. Buktinya ada, terus diterima oleh penyelenggara pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Kita langsung saja ke contoh ya. Kalau ke contoh itu bisa lebih bisa dipahamin di penjelasan ya. Jadi sumbangan itu sendiri bisa berupa uang, barang, jasa, dan pemanfaatan harta tanpa kompensasi. Oke, kita lihat contohnya di penjelasan. Di penjelasan pasal 4. Kita lihat biar kita bisa lebih memahami lebih dalam. Pasal 4 mana ini? Nah, ini pasal 4. Nah, jadi yang dimaksud dengan nilai sumbangan yang sesungguhnya dikeluarkan adalah nilai tercantum dalam daftar nominatif yang disertai bukti penerimaan sumbangan sesuai nilai yang secara nyata dikeluarkan. Kalau perusahaan tersebut sumbangannya 100 juta ya 100 juta dan dapat mengurangi penghasilan bruto nanti. Nggak bisa lebih dan jangan dikurangin ya. Lalu pengertiannya di sini. Sumbangan dalam rangka penanganan COVID-19 yang telah dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto berdasarkan peraturan pemerintah ini tidak dapat dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto berdasar pemerintahan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 ya tentang sumbangan penanggulangan bencana nasional, sumbangan penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan dan lain sebagainya. Kita lihat contohnya di pasal 5. Pasal 5 ini, pasal 4, 5, dan 6 itu sama ya, menjelaskan tentang sumbangan.
Yang dimaksud dengan sumbangan dalam bentuk jasa seperti penggunaan sarana dan prasarana untuk transportasi dan pasien dalam rangka penanganan COVID-19. Nah, yang di pasal 6 ini contohnya. Nih, contoh ilustrasinya. Kita lihat ya. Ilustrasi lembaga penyelenggara pengumpulan sumbangan dapat memberikan sumbangan melalui lembaganya sendiri dalam rangka penanganan COVID-19. Jadi kita bisa nyumbang sendiri atau juga kita bisa lewat lembaga yang lain. Ini ada dua contoh. Nah, contoh pertama, DJP News sebagai lembaga yang merupakan wajib pajak badan yang ber-NPWP dan telah mendapat izin dari Kementerian Sosial untuk pengumpulan sumbangan pengenaan COVID-19. DJP News membuat rekening peduli COVID-19. Dia buat rekening sendiri untuk sumbangan untuk menampung dana masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam penanganan COVID-19 dalam periode 1 Maret 2020 sampai dengan 30 September 2020. Nah, rekening peduli COVID-19 ini mencatat penerimaan sumbangan sebagai berikut. Jadi semuanya ada 3 PT ya, ada Tuan Y sebesar 50 miliar ya, PTW sebesar 30 miliar, dan DJP News sebesar 20 miliar. Jadi DJP News ini sebagai penyumbang juga sebagai penyelenggara sumbangan. DJP News pada periode tersebut telah melaporkan ke Kementerian Sosial bahwa sumbangan masyarakat senilai 100 miliar telah disalurkan ke sejumlah rumah sakit di wilayah Jakarta. Nah, detailnya harus ada. Nanti ada format lampirannya, detailnya apa saja seperti ini. Ini kan berupa uang, di detail. Alat kesehatan, masker bedah harga sekian, pakaian pelindung diri sekian, sarung tangan sekian, semuanya ya, semua hingga totalnya 100 miliar. Ada detailnya. Nah, lalu kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh DJP News sebagai pemberi sumbangan sekaligus lembaga penyelenggara. Nah, Bang, dia juga penyelenggara. Jadi kewajiban yang pertama, DJP News sebagai lembaga penyelenggara. Ini kewajibannya adalah membuat laporan penyelenggara pengumpulan sumbangan sesuai contoh format tercantum dalam lampiran huruf C. Sama seperti ini kurang lebih ya. Ada di lampiran bawah huruf C, silakan dilihat. Dengan menyebutkan rincian masing-masing pemberi sumbangan tadi, tuannya sebesar 50 miliar, PTW 30 miliar, dan DJP News sebesar 20 miliar. Jadi totalnya adalah 100 miliar. Nah, laporan ini harus disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak paling lambat tanggal 31 Desember 2020 ya. Tidak boleh lewat. Harus sebelum paling lambat 31 Desember 2020. Ini kewajiban dia pertama sebagai penyelenggara. Dan kewajiban kedua sebagai pemberi sumbangan, ya ini membuat daftar nominatif sumbangan sesuai contoh format tercantum dalam lampiran huruf B. Ada lampiran huruf B di bawah sini. Ya, contohnya seperti ini nih. Lampiran huruf B. Nah, daftar nominatif sumbangannya. Ini namanya siap PT apa, NPWP-nya berapa, lamanya di mana, lalu isi detailnya di sini. Ya, seperti itu. Mana kita kembali ke penjelasan yang tadi di pasal 6. Nah, ini lampiran huruf B yang telah diberikan kepada lembaga penyelenggara pengumpulan sumbangan. Ini sebesar nilai sumbangan dikeluarkan 20 ya, dan menyampaikan daftar nominatif tadi, tabel tadi di lampiran B, sumbangan paling lambat bersamaan dengan penyampaian surat pemberian tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2020 di SPT Badan. Atas sumbangan ini dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto di tahun pajak 2020 sebesar nilai yang sesungguhnya dikeluarkan sebesar 20 miliar. Jadi 20 miliar yang dia keluarkan ini bisa sebagai pengurang penghasilan bruto di SPT Badan tahun 2020. Oke, sekian ya poin video kali ini. Saya hanya menyampaikan poin masalah sumbangan. Next video selanjutnya saya terangkan masalah tadi detailnya mana tadi pasal 2 ya, masalah nah ini yang sumbangan sudah video kali ini. Next video selanjutnya adalah tambahan penghasilan diterima atau diperoleh sumber daya manusia di bidang kesehatan, insentif untuk tenaga medis. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.